Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika sebagai pihak sekutu di Perang Dunia Kedua menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Dan 3 hari setelahnya, tepatnya 9 Agustus 1945, Amerika kembali menjatuhkan bom atom ke kota Nagasaki. Hal itu membuat Jepang terpuruk semasa Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang di dalam kondisinya yang terpuruk, akhirnya ia menyerah kepada sekutu. Pada saat itu, militer Jepang menyita banyak radio dari rakyat, agar kabar kekalahan yang diberitakan radio Inggris dan Australia tidak terdengar ke telinga rakyat Indonesia. Akan tetapi, tidak semua rakyat Indonesia saat itu rela menyerahkan radionya begitu saja. Sultan Syahrir, itulah namanya. Ia rela menyembunyikan radionya guna menunggu berita kekalahan Jepang. Melalui radio RRC, Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang. Leaving only Asheville last trace and the lipstick on Mayfair, the mirror on reflection. The representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Hei Bung, saya mendengar berita di radio BBC London di Bandung bahwasanya Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada lagi wewenang untuk di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali kawan, kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita meminta kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memutus segala hubungan kita dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu Bung Syahrir, segeralah ke rumah Soekarno untuk menyampaikan informasi ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk segera merebut kekuasaan Jepang. Merdeka! Merdeka! Sukarni dengan penuh semangat pergi mengumpulkan para pemuda pada suatu tempat untuk memberitahu berita kekalahan Jepang dan memberikan semangat pada para pemuda agar melakukan perlawanan kepada militer Jepang. Raut muka para pemuda dengan semangat yang berkoar-koar guna memerdekakan Indonesia. Merdeka! 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 Wahai para pemuda-pemudi bangsa Indonesia, saya mengumpulkan kalian semua di tempat ini ingin menginformasikan bahwasanya Jepang telah menyerahkan diri kepada sekutu. Maka dari itu, marilah kita semua mengumpulkan kekuatan kita untuk merebut kekuasaan kita kembali. Merdeka! 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 Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Bung Karno! Bung Karno! Bung! Ada maksud apa saudara datang kemari? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Silakan masuk. Begini Bu, saya mendengar Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat di radio BBC London di Bandung. Oleh karena itu, kami dari golongan pemuda sudah setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Bagaimana bisa kita membicarakannya dalam rapat PPKI, sedangkan kita tahu PPKI dibentuk oleh Jepang dan kebangsaan ini harus merdeka dengan usaha kita sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Tidak begitu. Sebaiknya kita membicarakan ini dalam sidang PPKI. Karena PPKI
membantu kita dalam kemerdekaan Indonesia. Apakah kita terus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Bahkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekuatan silinter ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan padaku, coba perlihatkan kekuatan yang diperuntukkan ini. Apakah tindakanmu untuk menyelamatkan para wanita dan anak-anak? Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini? Coba bayangkan bagaimana kita berdiri tegak atas kekuatan kita sendiri. Tunggu apa lagi, Bung? Jepang sudah kalah. Kalah! Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa ini, Bung. Baiklah, berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kalau begitu, saya pamit. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, tempat kediaman Bung Karno. Berlangsung perdebatan serius antara sekelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan. Sekarang, Bung, sekarang malam ini juga kita kobarkan revolusi. Ribuan pasukan telah menyerbu kota. Kita usir Jepang sekarang. Kita harus segera melakukan kekuasaan. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman Pak Lamarin juga. Apa? Ini mata leher saya. Saya dari pojok itu dan penggal leher saya malam ini juga. Kamu jangan menunggu esok hari. Tidak, Bung, ini bukan putus kamu. Jepang adalah masa silam kita. Kita harus mempertahankan negeri ini dari Belanda yang mencoba menguasai kita kembali. Jika Anda tidak mempercayai apa yang saya katakan, mengapa tidak Anda saja memproklamasikan kemerdekaan kita? Mengapa harus Bung Karno yang melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu hingga diberikan kepada kita sebagai satu hadiah? Bahkan Jepang pun takluk dalam peran sucinya. Mengapa bukan rakyat itu saja yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri sebagai satu bangsa? Kekuatan yang segelintir ini tidak akan cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kamu tunjukkan kepada saya? Tunjukkan bukti bagian keamanan yang menjaga perempuan dan anak-anak. Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan kita? Jikalau kita tidak dapat meminta bantuan dari Jepang atau meminta bantuan dari sekutu, bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan kita dengan kekuatan kita sendiri? Para pemuda tetap menuntut agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, kedua tokoh itu pun tetap pada pendiriannya semula. Setelah berulang kali didesak oleh para pemuda, Bung Karno menjawab bahwa ia tidak bisa memutuskannya sendiri. Ia harus berunding dengan para tokoh lainnya. Utusan pemuda mempersilahkan Bung Karno untuk berunding. Setelah Insinyur Soekarno dan tokoh dari golongan tua masuk ke dalam rumahnya, ia pun memulai perundingan. Usulan kalian tidak dapat kami terima karena masih kurang perhitungan dan mungkin adanya korban. Tidak, saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Karena seharusnya kita sudah merdeka. Kita harus menunggunya di rapat. Mendengar penjelasan Hatta, para pemuda nampak tidak puas. Ia pun pergi meninggalkan kediaman dengan wajah yang kesal. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 12 malam waktu Indonesia Barat di Asrama Baperti, Cikini 71, Jakarta. Para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Soekarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudanco Singgi, dan Hairul Saleh. Begini, menurut laporan kami, setelah bertemu dengan Soekarno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua tak akan mensetujui kita, walaupun telah didesak seperti tadi. Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar itu. Apakah ada saran? Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta?
dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Bagaimana? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan, di peta di bawah Karawang, karena tempat ini merupakan markas dari Saudara Subono yang terletak di bawah komando peta Purwakarta yang berhubungan erat dengan Deda peta di Jakarta. Setuju. Tepat pukul 4 subuh waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanco Singgi. Ada apa ini? Kami bermaksud untuk membawa Bung menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa Bung ke tempat pengasihan agar terhindar dari bentrok dan ancaman terhadap rakyat dan Jepang. Baiklah. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Hatta, kerjaan siapa ini? Sultan Syahrir. Jalan. Bung Carit. Bung. Bung Carit. Bung. Ada apa? Mereka telah menculik Bung Karno dan Hatta. Apa? Soekarno, Hatta, dan Fatmawati tiba di Rengas Dengklok. Ia ditempatkan di sebuah rumah petani Tionghoa bernama Jiao Kaisiong. Masuk, Bung. Permisi, Ya. Bung Karno ada di mana ya? Oh, mereka sudah tidak ada, Pak, dari tadi pagi. Apa? Bung Karno sudah tidak ada dari pagi. Iya, Pak. Kalau begitu, saya pamit duluan. Iya, Pak. Terus setelah perbuatan brutal dan gegabah kalian menghalangi aku atas perbuatan kalian. Demikian, kalian boleh menilai aku berseberangan dengan Soekarno dan Bung Hatta. Tetapi, jika kalian ingin memerdekakan Indonesia, bawa mereka kembali. Tapi gerakan kita sudah dipimpin oleh pemimpin peta, Bung. Bawa mereka kembali ke Jakarta. Yang harus kalian tahu, 1 bahkan 3 orang Syahrir pun tak mampu meyakinkan mereka. Bawa mereka kembali. Mana Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, kami tidak tahu, Bung. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Tunjukkanlah kepadaku di mana Bung Karno dan Bung Hatta. Dan saya akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan saya akan menjamin proklamasi diumumkan pada 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya jam 12 siang. Baiklah, kami akan memegang perkataan Anda. Kami akan menunjukkan di mana tempatnya. Kunto, tolong antarkan dia. Siang pun tiba. Matahari menyinari bumi yang berapi-api untuk merdeka. Perdebatan panas pun tak terhindarkan. Soekarno-Hatta dengan bersikap kukuh dengan pendiriannya, bercampur raut muka kesal atas penculikannya, menentang keinginan pemuda saat itu yang melihat pintu kemerdekaannya sudah hampir terbuka. Revolusi sekarang berada di tangan kami. Dan kami memerintahkan Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi pada malam ini, lalu
Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat di Saigon. Saya telah merencanakan seluruh pekerjaan yang dilakukan pada tanggal 17. Mengapa justru harus pada saat tanggal 17, Bung? Mengapa tidak sekarang saja atau pada saat tanggal 16? Saya adalah seorang yang percaya mistis. Saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu saat yang tepat. Pada tanggal 17 adalah angka suci. Pertama-tama, pada bulan suci Ramadan, pada tanggal 17 nantinya adalah hari Jumat yang penuh kebaikan, Jumat yang suci. Oleh karena itu, kesucian tanggal 17 tidaklah dibuat-buat. Pada akhirnya, rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Wikana pergi menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Mari pada Bung Hatta. Mau apa, Bung? Mari pada Bung Hatta. Mau kamu? Barjo, bagaimana kondisi Jakarta? Tidak apa-apa, Bung. Tidak ada revolusi di Jakarta. Berarti kita dalam membom, kita dalam siaran. Yang terpenting sekarang, radio telah mengumumkan bahwasanya Kaisar Hirohito telah memberikan kekuasaannya kepada Sekutu. Nippon telah habis, Bung. Saya betul. Kita akan segera berikan. Sekarang juga kita akan memperlantirkan. Diam kamu. Di rumah Laksamana Munamaeda, Soekarno dan Hatta merencanakan kemerdekaan Indonesia. Apakah saya akan tunjuk bagi semua bangsa Indonesia tidak perlu mengajarkan. Silakan. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana naskah teks proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Kalau begitu, bersediakah Anda untuk membacakannya? Ya, dengan senang hati. Bagaimana jika awalan teks proklamasi diambil dalam rumusan BPUPKI? Baiklah, lalu bagian mana yang akan kita ambil? Bagian yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia berhak dengan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua kita ganti dengan pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik. Dan saya juga setuju. Lalu, siapa yang bertanda tangan di atas teks proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus. Bagaimana menurut kalian? Ya, saya setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Yang bertanda tangan di atas teks proklamasi adalah seluruh peserta rapat yang hadir pada malam hari ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibuat oleh Jepang dan diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapatkan atas bangsa kita sendiri. Saya sependapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Lalu, bagaimana dengan Bung Hatta? Dengan senang hati. Jika Bung Hatta setuju, baiklah kalau begitu.
Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Dengan senang hati, Bung. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempo diubah menjadi tempo, dan kata Jakarta 17845 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, telah menemani saya pada saat-saat yang menguras pikiran. Enggak, Pak. Terima kasih kepada Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, Pak. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Tentu saja. Kita akan mengadakan upacara bendera. Nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana, Pak? Ya ampun. Bapak lupa, Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang Ibu punya hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Betul, Bu. Itu ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, Sang Saka, dan warna merah putih menjadi bendera Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, Pak. Sudah bersiap sana. Menyusun pidato untuk yang Bapak akan bacakan. Baiklah. Ya. Iya! Proklamasi kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sesaat sebelum upacara dimulai. Apa-apa, Pak. Tidak usah dipaksakan. Kamu istirahat saja. Biar dokter yang mewakili. Tidak apa, Bu. Kita sudah berjuang mati-matian dan sudah menunggu sejak ini. Inilah yang saya tunggu. Akhirnya, selangkah lagi kita bisa merdeka. Baiklah. Biar Ibu bantu ambilkan saja. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Action. Trimurti. Tolong kibarkan bendera ini sebagai awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan memerintahkan anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Wala, sangsaka merah putih. Hormat, gerak. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya